Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mengenal Microsoft Educator Community atau biasa dikenal dengan Microsoft Educator Center. Biasa dalam kegiatan disebut MEC. Nah, apa itu MEC? Yaitu sebuah halaman yang dimana kita dapat melakukan atau mendapatkan banyak pelatihan secara online, tersaji dalam bentuk video-video dan terdapat soal-soal yang dapat kita kerjakan. Dan apabila kita telah mengikuti serangkaian kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Microsoft berupa sertifikat maupun diakui dalam jam pembelajaran tertentu, sehingga bisa memberikan manfaat pada kita dalam mengenal teknologi. Selain mengikuti kegiatan kursus online, kita juga bisa mendapatkan pengakuan dari Microsoft dengan cara memasukkan kode tertentu. Dalam kegiatan biasa dikenal dengan Freedom Code, ini sering diberikan oleh materi maupun trainer yang mengampu kegiatan tersebut. Bagaimana untuk kita memulai menggunakan Microsoft Educator Community? Kita bisa masuk dari halaman education.microsoft.com. Apabila kita kesulitan masuk dengan alamat educationmicrosoft.com di atas, kita bisa menambahkan in straight use. Nah, dengan menambahkan in straight use ini, kita akan lebih mudah menuju halaman yang kita tuju, yaitu Microsoft Educator Center. Kita mulai dengan membuka halaman browser apapun yang biasa kita gunakan dalam perangkat kita. Dari halaman tersebut, kita ketikkan alamat yang di atas, yaitu education.microsoft.com. Nah, ini sudah muncul sugesti yang bisa kita pilih, yaitu Microsoft Educator Center. Halaman muka dari Microsoft Educator Center kurang lebih seperti ini. Kita bisa merubahnya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain sesuai yang tersedia di situ. Bagaimana cara merubahnya? Klik kanan, kemudian pilih Translate to English. Translate to English. Kita mau merubah ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kita pilih Translate to English, bukan Translate to Indonesia? Karena yang tersedia di sini adalah Translate to English, maka kita pilih itu. Kemudian nanti ada pengaturan selanjutnya yang bisa kita lakukan. Pilih Translate to English. Berikutnya di bagian atas akan ada informasi selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu pada bagian titik 3 ini, kita pilih, kita klik pada bagian titik 3, kemudian pilih Choose Another Language. Nah, pilih bahasa yang lain. Karena yang tersedia di situ bahasa Inggris, maka kita harus memilih bahasa Indonesia. Setelah
pilih choose another language, kita akan diberikan banyak pilihan bahasa. Language translate into, maksudnya akan ditranslate ke bahasa apa? Kita pilih bahasa yang kita pahami. Misalnya, saya contohkan, kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Misalnya, dalam kesempatan kali ini, saya memilih bahasa Indonesia. Ketika di bagian ini sudah tertulis Indonesia, maka kita klik Translate. Apabila kita gagal atau karena tidak sengaja klik pada bagian luar dari petunjuk ini, maka kita tidak bisa mengulanginya. Sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mereload ulang halaman ini. Klik pada bagian reload. Setelah di-reload ulang, maka kita lakukan langkah yang sama seperti di depan. Berikutnya, harus klik tepat di tulisan Translate. Ketika di bagian atas ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, maka semua yang ada dalam web ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Tentu dalam Translate ini menggunakan sistem otomatis, maka akan banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dengan sempurna. Sehingga akan kita temui banyak bahasa-bahasa yang strukturnya kacau. Insya Allah tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa melanjutkan kegiatan dengan mudah. Apabila kita perlu mengganti bahasa, langkahnya seperti tadi. Apabila kita sudah dirasa cukup dengan menggunakan bahasa Inggris, maka tidak perlu untuk diganti bahasa. Bagi yang familiar dengan komputer, biasanya akan lebih mudah mengerjakan dengan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, kita masuk atau sign in dengan akun pelatihan yang sudah diberikan. Pilih sign in atau masuk. Kalau nanti ditanya seperti ini, dilanjutkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pilih dengan bahasa Indonesia. Kalau kita aktifkan dalam bahasa Inggris, maka selanjutnya nanti menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita aktifkan dalam bahasa Indonesia, selanjutnya nanti menggunakan bahasa Indonesia. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya kita pilih bahasa Inggris. Kemudian masukkan akun guru inovatif atau akun yang lain sesuai dengan kegiatan yang kita ikuti. Pastikan dalam mengisikan akun ini benar, tertulis secara sempurna. Kalau sekiranya nanti salah dalam menuliskan, maka akan dapat informasi bahwa akun tidak ditemukan. Klik next, masukkan password baru atau password yang telah kita berikan. Karena kemarin yang telah merubah password adalah kita, sehingga yang tahu password itu adalah kita masing-masing.
Setelah diketikkan password, pilih sign in atau masuk. Pilih yes, boleh, no juga boleh. Ini tidak sangat menentukan. Ketika kita pindah halaman juga akan ditanya lagi, melanjutkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya kita melanjutkan dalam bahasa Indonesia, kita klik Indonesia, Inggris juga dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak mau direpotkan dengan kembali berubah seperti ini, kita bisa pilih Indonesia atau Inggris sesuai kebutuhan, kemudian beri tanda checklist pada pilihan ini. Misalnya, always translate to Indonesia. Kemudian dicentang. Atau always translate to English. Kemudian dicentang. Setelah kita masuk, kita akan mendapatkan banyak training atau kursus, dan kita juga bisa mendapatkan banyak pelatihan. Misalnya, course itu untuk satu kali kursus. Kalau learning path itu terdiri dari beberapa kursus. Misalnya kita milih kursus, maka kita pilih pada bagian paling atas. Di sini tersedia banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kita bisa mendapatkan pelatihan secara lengkap dari yang disajikan di situ. Misal kita pilih salah satu, yaitu tentang kewarganegaraan digital. Setelah kita mengikuti atau melihat video yang ditayangkan di sini, kita dapat mengerjakan pelatihan yang berikutnya. Pilih mulai kursus. Karena saya pernah mengerjakan, maka akan diminta untuk mengulangi. Jika belum pernah mengerjakan, maka tidak diminta untuk mengulangi, tapi melanjutkan. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Misalnya, kita menjawab itu, kemudian kita kirimkan jawaban. Apabila jawaban salah, maka menjadi merah. Kemudian jika jawaban benar, nanti kunci jawabannya akan muncul dan mendapat keterangan betul. Perlu diperhatikan, KKM atau ketuntasan minimal yaitu 80%. Soal yang ada di dalam kursus ini terdiri dari 10 soal. Apabila kita salah lebih dari 2, maka dinyatakan gagal sehingga harus mengulangi. Bagaimana jika akan mengulangi? Kita tinggal reload. Setelah di-reload, kita bisa mengulangi mengerjakan kursus yang ada di situ. Kalau sudah betul, next. Selain mengerjakan kursus, kita juga bisa melakukan redeem code. Redeem code ini biasanya diberikan setiap akhir kegiatan. Bagaimana caranya? Klik pada foto atau profil kita. Kemudian pilih tukarkan kode
pencapaian atau redeem code. Setelah itu, masukkan kode yang diberikan oleh trainer atau materi dalam sebuah kegiatan yang kita ikuti. Misalnya ini memasukkan sebuah kode, kemudian setelah selesai, klik redeem. Nanti kita bisa melihat apakah redeem kita tadi berhasil dengan cara melihat pada transkrip, yaitu klik pada profil, kemudian pilih profil saya, kemudian pilih lihat transkrip. Kode yang saya masukkan paling akhir maka akan muncul di paling atas. Semakin banyak kita mengikuti kegiatan, maka akan semakin banyak pula catatan dalam transkrip kita. Yang ada tandanya seperti ini berarti terdapat sertifikat di dalamnya. Kita bisa melihat dari bagian profil tadi. Ini dia, lihat detail dan sertifikat. Apabila kita klik, maka akan muncul sertifikat. Kemudian lihat sertifikat. Nah, sebuah sertifikat kita peroleh setelah kita melakukan redeem kode atau setelah kita mengerjakan sebuah kursus yang ada dalam MEC tersebut. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan MEC. Semoga membantu bagi yang akan mengikuti kegiatan dan belum pernah menggunakan MEC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.